Energi tidak terbarukan adalah energi yang asalnya dari sumber-sumber yang terbatas banyaknya di bumi, dan prosesnya tidak berkelanjutan sehingga suatu saat sumber energi ini akan habis. Contoh energi tidak terbarukan adalah sebagai berikut. Minyak bumi berasal dari bahasa Latin petroleum yang artinya batuan dan oleum yang artinya minyak. Minyak bumi ini digolongkan sebagai bahan bakar fosil yang berarti ia dibentuk dari fosil organisme hidup. Proses minyak bumi terbentuk yakni di saat jutaan tahun yang lalu, tumbuh-tumbuhan dan binatang mikro yang hidup di laut mati dan jatuh ke dasar laut. Mereka terkubur di bawah timbunan pasir dan lumpur. Batu bara mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon, serta sedikit nitrogen dan sulfur. Batu bara memiliki kualitas yang berbeda-beda. Tiap kualitas batu bara memiliki sifat-sifat pembakaran berbeda dan kandungan energi berbeda. Energi nuklir merupakan hasil proses fisi nuklir, yaitu pemecahan inti atom uranium. Ketika inti uranium terbelah, energi yang sangat besar dilepaskan dalam bentuk panas. Panas ini digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang mengandung hidrokarbon yang lebih berat seperti etana, propana, dan butana, dan juga mengandung gas-gas sulfur. Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara karena gas alam penggunaannya lebih bersih, ramah lingkungan, kemudian gas alam juga tidak berwarna, tidak berbau, tidak korosif, dan tidak beracun. Prinsip berkelanjutan energi terdiri dari prinsip utama. Di antaranya, yang pertama, efisiensi energi, yaitu memaksimalkan penggunaan energi dengan teknologi yang efisien. Kedua, diversifikasi energi, yaitu menggunakan berbagai sumber energi, seperti energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Ketiga, kemandirian energi, yaitu mengurangi ketergantungan pada energi impor. Dan yang terakhir, keempat, lingkungan yang seimbang, yaitu mengurangi kerusakan lingkungan dari limbah pabrik, sampah, dan lain-lain. Prinsip berkelanjutan energi adalah konsep pengelolaan energi yang memenuhi ketersediaan energi untuk generasi saat ini dan masa depan, tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses pembentukannya. Yang pertama, ada batu bara. Nah, sisa-sisa organisme laut dan tanaman terkubur di bawah tanah akan terakumulasi di rawa membusuk dan membentuk gambut. Nah, gambut yang tertimbun dan tertekan akan berubah menjadi batu bara muda atau lignit. Lignit yang terus tertekan dipanaskan akan berubah menjadi batu bara lunak atau bituminous coal. Bituminous coal yang terus dipanaskan dan ditekan akan berubah menjadi batu bara yang keras atau antrasit. Yang kedua, ada minyak bumi. Minyak bumi itu dari sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang tertimbun di dasar laut bersama lumpur. Lalu mereka akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi akibat pergerakan lempeng bumi. Lalu mereka akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam. Lalu mereka berubah menjadi fosil, lalu bereaksi dengan panas bumi dan gas alam. Lalu mereka berubah menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Yang ketiga, ada energi nuklir. Nah, energi nuklir itu sebenarnya berasal dari radioaktif alami seperti uranium atau plutonium. Nah, neutron ditembakkan ke inti atom, menyebabkan inti atom tersebut membelah dan melepaskan energi panas serta neutron baru. Panas dari reaksi fisi digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Yang terakhir, ada gas alam. Nah, gas alam berasal dari sisa organisme laut dan tanaman yang terkubur dalam lapisan bumi selama jutaan tahun. Lalu, mereka terkena tekanan dan panas, merubah sisa-sisa organik menjadi hidrokarbon. Nah, gas alam dapat bergerak melalui lapisan-lapisan pori-pori batuan untuk mencapai lapisan yang lebih tinggi. Gas alam dapat terperangkap di dalam struktur batuan tertentu, seperti terjebak di antara lapisan batuan yang impermeable. Saya akan membahas tentang manfaat energi tak terbarukan. Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan. Misalnya, minyak bumi kan selalu diolah sebagai bahan bakar kendaraan seperti bensin dan solar.
Selain itu juga, penggunaan batu bara itu bisa digunakan juga sebagai bahan bakar dari kereta api. Dan juga ternyata bisa dijadikan sebagai minyak dengan cara mengubah bubuk atau bongkahan batu bara menjadi cair yang disebut juga sebagai minyak batu bara. Yang kedua, ada gas alam sebagai pembakaran serbaguna. Nah, gas alam itu sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sehingga mereka bisa memberikan energi yang bersih dan efisien. Sejumlah komponen gas alami juga seperti etana dan propana digunakan sebagai bahan baku industri kimia, pembuatan plastik, resin, dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga ada sebagai pembangkit listrik. Nah, batu bara juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik loh. Oleh karena itu, pemakaian listrik berdampak langsung dalam penggunaan batu bara. Nah, semakin banyak listrik yang digunakan di bumi, maka semakin banyak batu bara yang dibutuhkan. Yang terakhir, yang keempat, sebagai bahan bakar dasar keperluan medis. Contohnya yaitu aspirin atau asam asetil salisilat adalah obat antiinflamasi non-steroid dan antiplatelet. Bahan ini umumnya digunakan sebagai obat meredakan nyeri, demam, peradangan, dan mencegah terbentuknya gumpalan darah. Aspirin merupakan senyawa kimia yang mengandung hidrokarbon dan merupakan turunan dari salisilat. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa penyusun minyak bumi. Meski aspirin berasal dari senyawa hidrokarbon, penggunaannya dalam bidang medis tidak terkait dengan sifat-sifat senyawa penyusun minyak bumi. Kerapatan energi. Karakteristik yang berguna dari suatu bahan bakar adalah kerapatan energinya. Kerapatan energi suatu bahan bakar dapat diukur dalam joule per kilogram atau joule kilogram pangkat min 1. Ini merupakan energi yang dapat diperoleh dari satu satuan massa bahan bakar, biasanya dalam kilogram. Jika energi didapat dari pembakaran bahan bakar seperti fosil, maka kerapatan energinya adalah kalor pembakarannya, yaitu kalor yang didapat dari 1 kg bahan bakar fosil. Contohnya, batu bara kalor pembakarannya adalah 30 megajoule per kilogram. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena dia memiliki ketinggian. Energi potensial rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Contohnya, diketahui benda bermassa 2 kg dengan ketinggian 10 meter. Maka energi potensialnya adalah, jawabannya, EP sama dengan 2 dikali 10 dikali 10. Jawabannya adalah 200 Joule. Perhitungan energi. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi ini, kita langsung masuk ke dalam contohnya aja. Sebuah pembangkit listrik menghasilkan energi dengan membakar batu bara. Kemudian, produksi energinya digunakan sebagai masukan ke sebuah mesin uap yang membuat sebuah turbin berputar menghasilkan listrik. Pembangkit memiliki daya keluaran 450 MW dan beroperasi dengan efisiensi keseluruhan 30%. Pertanyaannya, A. Hitung laju energi panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. B. Hitung laju pembakaran massa batu bara menggunakan kerapatan energi batu bara 30 MJ per kilogram. C. Energi panas yang dibuang bangkit dipindahkan oleh air. Suhu air tidak boleh meningkat lebih dari 4 Celcius. Hitung laju air harus mengalir. Oke, untuk yang A, diketahui daya keluarannya adalah 450 MW. Kemudian untuk efisiensinya adalah 30%, lalu diubah menjadi 0,30. Ditanyanya, laju energi panas atau thermal. Rumusnya adalah efisiensi sama dengan daya keluaran per daya masukan, atau eta sama dengan POut per Pin. Lalu rumus ini diubah menjadi Pin sama dengan POut per efisiensi. Pin sama dengan 450 MW per 0,30. Pin sama dengan 1500 MW. Jadi, laju panas atau thermal yang dihasilkan dari pembakaran batu bara adalah 1500 MW.
Untuk yang B ditanyanya, laju pembakaran massa batu bara. Daya batu bara dibakar P sama dengan Q per T sama dengan 1500 MW menjadi 1500 MJ per second, di mana P adalah daya, Q adalah energi, dan T adalah waktu. Jadi 1500 MJ per second itu adalah daya batu bara yang dibakar. Lalu kerapatan energinya adalah Q per M sama dengan 30 MJ per kilogram. Dan laju massa M per T-nya ditanyakan. Kita bisa membagi daya dan kerapatan energi yang diperoleh menjadi Q per T dibagi Q per M sama dengan 1500 MJ per second per 30 MJ per kilogram. Lalu kita bisa mengubah dari Q per M menjadi M per Q, tetapi tandanya menjadi dikali. Jadi Q per T dikali M per Q sama dengan 1500 MJ per second per 30 MJ per kilogram. M per T sama dengan 50 kg per second dikali 3065 dikali 24 dikali 3600 second per 1 tahun menjadi 1,6 dikali 10 pangkat 9 kg per tahun. Jadi laju pembakaran massa batu bara adalah 1,6 dikali 10 pangkat 9 kg per tahun. Untuk yang C, laju energi panas yang dibuang adalah selisih antara daya masukan dan daya keluaran, yaitu P sama dengan Q per T sama dengan 1500 MW minus 450 MW sama dengan 1050 MW. Energi panas ini memanaskan air bermassa M aksen sehingga suhu air meningkat maksimal. Delta T sama dengan 4 derajat Celcius sama dengan 4K. Adapun kalor jenis air adalah C sama dengan 4200 Joule K pangkat min 1 sesuai dengan rumus kalor akibat perubahan suhu. Q sama dengan MC delta T diperoleh laju energi panas. P sama dengan Q per T sama dengan M buka kurung 4200 Joule kilogram pangkat min 1 K pangkat min 1 tutup kurung buka kurung lagi 4K tutup kurung per T. Di situ Q-nya diubah menjadi MC delta T, di mana M adalah massa jenis air, C adalah kalor jenis air, dan delta T adalah perubahan suhu. Lalu didapatkan 1050 MW sama dengan 16.800 Joule kilogram pangkat min 1 M per T, atau M per T sama dengan 1050 MJ S pangkat min 1 per 16.000 Joule kilogram pangkat min 1 sama dengan 1050 dikali 10 pangkat 6 Joule S pangkat min 1 per 16.800 Joule kilogram pangkat min 1. M per T sama dengan 62,5 dikali 10 pangkat 3 kg per second. Jadi laju air harus mengalir adalah 62,5 dikali 10 pangkat 3 kg per second. Kesimpulannya adalah energi tidak terbarukan merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis seiring dengan berjalannya waktu. Siap kelompok E. Energi tak terbarukan. Apa tuh pesannya? Mari jaga bumi kita Supaya generasi selanjutnya dapat merasakan indahnya karya Tuhan.